Shalom, terima kasih untuk present worship. Ya, baik Pak Bu, kita semua baik-baik ya. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang dalam ibadah. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Nanti staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kalau Bapak Ibu punya pergumulan, sertakan kami dalam doa syafaat buat Bapak Ibu tentunya ya. Nah, buat Anda yang tidak sempat hadir secara onsite di tempat ini, yang mengikuti online, pastikan Bapak Ibu juga persekutuannya selalu di dalam komunitas keimamatan, minimal 2-3 orang, karena kita ada perjamuan kudus. Di tempat ini perjamuan kudus tidak selalu awal bulan, tetapi setiap kali kita ada pertemuan, itu kita perjamuan kudus. Sebab pemahaman saya, perjamuan kudus itu adalah tanda untuk kita bersekutu, sebagaimana baptis tanda pertobatan ya. Baik Pak Bu, hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan yang ambil dari kitab Ayub. Dan baik sekali buat kita yang sedang menghadapi kondisi kehidupan. Buat Anda yang mengerti tentang kehidupan sosial, pasti saya menggunakan itu sebagai satu penghantar. Contoh umpamanya di rumah ada kulkas, tiba-tiba tidak dingin. Ya, tentu Bapak Ibu tidak langsung buang kulkas itu. Bagi orang bijaksana, ya akan periksa barangkali ada sesuatu yang tidak beres. Yang sekarang ini mungkin yang lebih terasa bukan kulkas ya, AC ya. Ada begitu banyak orang merasa AC-nya kok nggak dingin, barangkali rusak. AC tidak rusak ya, karena kondensasi AC, ya kondensasi udara di rumah Anda itu mesinnya sama, kotor mungkin. Tapi memang temperatur kita secara global itu memang ada peningkatan. Sehingga terkadang AC mobil juga terasa panas banget gitu ya. Jangan dibuang, kalau dibuang bawa ke sini aja gitu ya. Nah, artinya orang bijaksana diperbaiki ya. Kembali ya keluar dari semua apa yang saya ceritakan tadi, memperjelas apa yang saya khotbahkan. Jikalau di dalam kehidupan kita tiba-tiba hari-hari ini mengalami distorsi atau gangguan-gangguan lah ya. Kok usaha rasanya kok berat banget, berbagai cara, berbagai upaya sudah diterobos. Tapi rasanya nggak gerak-gerak juga. Ada 3 tipe sih sebenarnya Pak Bu. Tipe pertama orang yang suka nyalahkan, ya selalu merasa dirinya benar. Oh ini masa pandemi, ke pandemi kena ya. Memang betul pandemi juga ada bagian kontribusi cukup buat gangguan bisnis ya. Bahkan bukan hanya bisnis, hubungan rumah tangga dan sebagainya juga ya, kesehatan juga ya. Ya beberapa waktu lalu saya dengar cerita-cerita orang-orang yang mengalami gangguan media, padahal pandemi belum terjangkit oleh virus, tapi media itu sudah punya pengaruh besar gitu loh. Sehingga orang agak lemah fisiknya. Akibat lemah fisik pasti penyakit itu mudah menyerang. Bahkan penyakit-penyakit yang sudah ada di dalam tubuh itu, yang selama ini mungkin tidak berdaya ya, tiba-tiba Anda turun, dia akan menguasai. Bisa terjadi seperti itu. Dan ada satu tipe manusia yang memang cuek aja, ya ini nasib lah katanya, nggak maju ya nggak mundur ya. Saya suka menggunakan kalimat yang saya baca itu statement dari Albert Einstein itu, orang kalau sudah lakukan sesuatu terus menerus tidak ada perubahan lalu dia tidak merasakan, nah itu tanda-tanda orang yang bermasalah dengan jiwanya katanya.
dapat sesuatu, ya, tapi tidak ada pertumbuhan, ya dia lakukan, enjoy aja. Siapa orang seperti itu? Terlalu banyak, saya juga tidak mau memberikan contoh-contoh, malah nanti gak baik ya. Karena ini gampang kita terima, gampang kita lihat. Dan ada tipe yang begini, dia berusaha segala sesuatu, dia udah coba terus. Bahkan rajin ke gereja, rajin berdoa dan semua dia lakukan. Tapi tetap juga masih ada kendala. Di mana persoalannya? Sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Ya, kalau Anda baca kitab Mazmur 139 ayat 14 berkata, kejadianku dahsyat. Ya kan? Aku bersyukur kejadianku dahsyat, jiwaku benar-benar menyadari. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti kalimat tersebut, Daud berkata kejadian dahsyat itu bukanlah sebuah slogan, memang betul kejadian manusia dahsyat. Dan Bapak Ibu gampang mengakses kejadian manusia dahsyat enggak sih gitu loh. Kalau kita bisa hadir sebagai manusia, berarti kita ini sudah termasuk orang yang pemenang. Jutaan loh, bahkan miliaran. Ya, sperma yang dilepaskan dari pria sehingga dia akan menerobos, menyatu dengan telur sehingga jadi manusia, itu satu. Ya, gampang dimengerti. Berarti kalau kita ada ini berarti sudah dahsyat banget. Dan lagi pula itu fakta ilmiah ya. Ini bukan dong yang fakta ilmiah. Anda bisa akses aja di media sosial atau di Google bahwa otak manusia itu pada saat terjadian manusia itu 86 miliar neuron otaknya itu. Sistem kerjanya Anda bayangkan. Kalau diperbandingkan dengan komputer sebesar apa itu? Ya, besar sekali. Bahkan sarafnya, konon katanya kalau ditarik keluar, lingkaran dunia ini 3 kali putaran. Berarti dahsyat. Lalu kenapa? Kita biasa-biasa saja. Nah itu kata kuncinya, kita kurang menyadari. Artinya apa? Kita seringkali dikendalikan alam bawah sadar. Saya tadi sudah katakan tidak boleh menggunakan alam bawah sadar. Kita seringkali dikendalikan oleh 2 persoalan. Ya, pikiran dan tindakan bawah sadar. Kita seringkali berpikir ya hal-hal negatif di bawah sadar kita. Kenapa? Karena ada banyak support, ada banyak pengaruh. Dan juga termasuk tindakan kita. Ya, saya tidak mau bicara tentang jemaat, tapi saya coba ambil kami hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan. Sebenarnya kalau bicara khotbah nggak ada salahnya, bagus-bagus semua. Kalau bicara pengetahuan firman Tuhan cukup bagus, doa cukup bagus. Tapi kenapa begitu banyak kita temukan ya hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya ya, saya tidak mengatakan yang lain, termasuk saya. Terkadang tindakan-tindakan kita juga bisa menjadi batu sandungan. Lepas dari dosa, batu sandungan. Cara berpakaian, cara berkata, cara bergurau. Dan di dunia sosial kita bisa seperti itu. Ya. Nah kadang-kadang kita merasa, wah itu kan wilayah saya, hak saya. Tidak bisa begitu Pak Bu, karena kita tinggal di dunia, ada namanya ya human society ya, ada hubungan antar manusia. Dan Alkitab katakan kita tidak hidup seorang diri, artinya hidup kita ini harus jadi berkat buat orang lain. Kan itu hukum. Tuhan berikan kita hukum di alam ini. Hukumnya cuma satu, kasih katanya. Itu menjadi syahadat orang Kristen, 2 kalimat syahadat. Kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu dikenakan kemana? Jidat, dahi, dan jari. Itu namanya apa? Tanda juga. Nah ini menjadi kontra bagi antikris yang dikatakan chip dan sebagainya. Lepas dari situ saya pikir itu bicara perjanjian aja. Hukum yang diputar balik. Hukum kasih diputar balik menjadi hukum apa? Hukum penuntutan, bukan hukum runtutan, penuntutan. Ya, seperti itu. Nah, karena itu hari ini saya sebenarnya ini masih menjadi topik kita tahunan ya, tapi ini kan subtopiknya. Saya ingat beberapa tahun lalu saya pernah khotbah ini di satu gereja di Jawa Barat dan ini jadi berkat sekali buat saya, jadi berkat gitu. Kitab Ayub ini menolong kita Pak Bu, menolong kita untuk memperbaiki sistem kehidupan kita. Pak Bu, kalau saya bicara sistem kehidupan itu apa sih?
Ya belief system, sistem iman. Ya, buat kita orang percaya, kita berbahagia loh kita orang percaya. Kenapa? Buat orang yang berilmu, ya justru ilmu sebenarnya tidak salah, ya. Karena manusia keluar dari Taman Eden sehingga kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia itu terus bereksplorasi dirinya, mengembangkan dirinya supaya berilmu, punya pengetahuan. Tapi masalahnya ketika kita semakin banyak pengetahuan, kita meragukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu nggak bisa dimatematikan. Tuhan tidak bisa dirasa-rasakan. Karena Tuhan itu adalah suatu entitas tunggal yang memang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa ilmiah. Mengerti ya bahasa saya? Suatu keberadaannya yang tidak bisa diterjemahkan atau dihitung dengan ilmiah. Oleh sebab itu para ilmuwan karena saking tidak mampunya, ya udah ateis saja. Nah, karena dia tidak kelihatan, itu sebabnya dunia metafisika itu percaya bahwa di luar kehidupan manusia secara fisik ada yang non fisik. Itu buat orang-orang yang memang menjalani itu. Apa itu? Nah, yang non fisik inilah ya, non fisik itu memang tidak bisa diterjemahkan. Kalau kita lihat Alkitab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3, dia katakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada oleh karena iman. Iya, itu fisik. Itu semua merupakan proses transformasi dari energi menjadi materi. Kayak kita ini juga energi. Energi memang tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi bisa diperhitungkan secara matematis tentunya ya. Bisa dimengerti gak saya ngomong begini Pak Bu? Karena saya khawatir, tapi saya sempat agak sedikit minder tusangnya Pak Bu untuk mengajar. Karena terkadang memang ada orang-orang tertentu merasa gak ngerti lalu, Babe jangan bahasa terlalu tinggi dong. Terus saya pikir saya mau gunakan bahasa apa? Ya terpancing juga kita menggunakan bahasa-bahasa ya yang biasa-biasa saja, ya motivasi lah gitu. Tapi kan cuma tak dewasa, nggak ngerti kan dewasa. Jadi buat apa arti kata kita bertemu pada hari Minggu? Nah kita konteks hari Minggu itu kita nggak paham, kita pikir ini ibadah. Ibadah kan hubungan sama Tuhan, Pak Bu perhatikan. Kalau hari Minggu ibadah hubungan Tuhan, 1 minggu 1 kali. Ya kalau bahasa saya ya wajar kalau kita masih ngalami distorsi dalam kehidupan. Ya coba kalau mobilnya ya 1 tahun baru servis 1 kali. Ya wajar kalau rusak toh. Betul enggak? Jadi kita harus setiap hari harus bertemu dengan Tuhan. Itu hubungan pribadi. Hidup itu hubungan pribadi kita Tuhan itu ibadah kita. Ya, ibadah itu adalah dari 2. Ke Tuhan itu secara rutin setiap waktu. Lalu dinyatakan dalam kehidupan itu perbuatan kita. Itu sebenarnya ibadah. Maka dikatakan apa? Ya kan? Abad. Ya. Aboda. Itu ibadah sebenarnya. Setiap usaha kegiatan kita. Lalu hari Minggu ngapain? Kalau kita juga harus mengerti. Zaman dulu bahasa hari Minggu itu sidang tuh. Ya. Ada gembala sidang, ya hari ini ada sidang enggak? Kayak kita di persidangan aja ya. Artinya apa? Kita itu belajar, karena kita ini murid, kita belajar. Sama-sama kita belajar. Nah kalau yang namanya kita belajar, tentu ada hal-hal yang kita memang tidak tahu. Kalau tidak tahu ya perlu belajar. Jangan yang kita tidak tahu langsung kita tahu. Itu terus susah itu bahasanya. Ya nggak begitu Pak Bu. Ya kalau kita nggak ngerti ya nanya gitu loh. Itu tadi ngomong apa ya? Kan tidak salah, itu namanya komunikasi. Pak Bu kalau kita bisa menerapkan hidup seperti itu. Ya kita akan dewasa. Kita akan mengalami suatu transformasi diri kita. Ya berubah dari yang biasa menjadi luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Nah ini kita baca ya. Lama saya kasih pendahuluan, biasanya memang saya kesulitan di situ. Kalau tipe pengajar itu kan pendahulunya panjang gitu. Baru materi, udah materi jamnya udah selesai. Coba kita baca ya. Saya bacain Bapak Ibu. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Ini metafora Pak Bu, menceritakan sebuah kehidupan sosial. Ya, diambil contoh tentang pertumbuhan. 20. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat.
kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat itu luar biasa. Kandungan energi ilahinya. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadakan mulutnya seperti menadakan hujan pada akhir musim. Coba kalau ayat yang terakhir ini kita ganti ya. Orang akan belanja di tokoku. Nah itu kan coba. Orang anak-anak saya akan datang saya seperti menantikan hujan. Biasanya kalau tahun baru tuh Sincia. Itu anak-anak suka ngumpulkan cari angpau. Ya kan? Ini kan gampang ya untuk kita mentransposisi gitu ya. Memindahkan apa yang teks dan konteks masa lalu. Tapi dan teks ini bisa dipergunakan keseharian kita enggak? Bisa. Dan bagaimana kita untuk mentransposisikan? Nah itulah perlu diajar. Oke ya. Nah saya coba menyusun ini dengan konstruksi kekinian. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan Ayub dalam kitab Ayub ini. Dari beberapa ayat ini. Saya tetap menggunakan topiknya itu. Ya karena ini adalah visi tahunan kita. Melihat keilahian Allah. Nah ini yang tema kita. Hidup dalam kebenaran, kehidupan penuh kemuliaan. Kalau Bapak Ibu melihat ini, kuncinya di mana? Persoalan di mana di dalam kehidupan? Kalau disebut kehidupan penuh kemuliaan, artinya apa? Kita nggak pernah mengalami yang namanya kegelapan. Kita tidak mengalami kesulitan, tanda kutip. Kata tidak pernah mengalami jangan langsung ditafsirkan kita itu well saja. Jatuh tapi tak tergeletak tuh kata Alkitab. Ya kan? Ngalami persoalan dagang tapi tidak bangkrut. Ngerti nggak? Kalau di rumah tangga cakar-cakaran bisa terjadi tapi tidak membinasakan. Konflik dalam kehidupan itu selalu ada, namanya manusia mempunyai sifat kemanusiaan. Nah tetapi kata Alkitab, manakala kita di dalam kemuliaan, sakala kita menghadapi suatu kondisi, kita langsung sadar. Maka ada kata sadar. Jiwa kita sadar, loh saya ada di wilayah yang tidak benar. Maka sebagai orang bijak, kalau sudah tahu nggak benar, langsung berubah. Itu namanya bertobat. Kata bertobat itu jangan dikonotasikan orang itu jatuh dalam dosa, lalu sekarang dia tidak berbuat dosa. Bisa seperti itu, tetapi cenderung orang yang suka ada di gereja, orang yang sudah bisa khotbah juga bisa karena dosa bukan saja dia berzina dan sebagainya. Dosa itu semua berawal dari mana? Pikiran. Kalau pikiran kita ada persoalan, kalau kita tidak bereskan, maka lama-kelamaan tindakan kita menjadi tindakan bawah sadar. Akibatnya kita lakukan kesalahan, kita merasa tak bersalah. Nah ini yang jadi persoalan. Sehingga kita seringkali menyakiti orang dengan sikap dan perilaku kita. Kita ada komplain, kita nggak pernah mau coba merendahkan hati lalu berdamai. Ya, siapa yang nggak pernah buat salah? Pendeta juga bisa buat salah. Tapi yang jadi persoalan bukan soal perbuatan salahnya. Mau nggak rendah hati untuk memperbaikinya. Nah persoalan yang terjadi di sini bukanlah kehidupannya. Kehidupan itu akibat, tetapi yang menjadi perhatian kita dari hidupnya. Nah untuk itulah kitab-kitab ini mengajarkan kita bagaimana kita memperbaiki hidup supaya kehidupan kita itu penuh kemuliaan. Kalau udah penuh kemuliaan, kita bisa memuliakan Tuhan, bisa memuliakan diri kita, bisa memuliakan orang lain. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau kita penuh kemuliaan, kita bisa memuliakan Tuhan. Apa maksudnya? Nama baik kamu bisa mempermuliakan nama Tuhan, memuliakan diri sendiri, memuliakan orang lain. Tentu pertama ada keluarganya. Bayangkan Pak Bu kalau kita ini menjadi orang yang dimuliakan Tuhan oleh kemuliaan, kita keluarga, wih ya ini orang sungguh luar biasa. Yang nikmati apa?
orang-orang di sekitar kita. Kamu berteman sama siapa? Berteman sama Daud. Wih, Daud itu luar biasa loh. Saya juga pengen teman sama dia. Orangnya rendah hati, suka menolong, kan begitu. Nah, itu namanya dia sedang dimuliakan. Ya, dia penuh kemuliaan. Masih banyak hal. Coba kalau kita lihat satu anak. Kamu anak siapa? Anaknya si... Gue bilang Daud aja kan bagus. Anak si Daud. Oh, Daud itu ya kemarin aku lihat piringnya 3 lusin habis. Mama kamu kan sobek ya matanya ya. Kan enggak enak, kamu enggak menjadi mulia. Terus pendeta lagi. Kamu di gereja mana? Oh, itu pendeta ya. Itu pandai khotbah memang. Tapi aduh Mojung banyak hutang dia tuh. Terus saya kemarin ketemu dia di nightclub lagi. Aduh. Kan ngerti ya maksud saya? Nah, ini perlu disadari. Tapi kadang-kadang orang bilang, itu hak saya. Itu namanya orang yang tidak bijaksana. Hanya bijak sini aja. Nah, pertama untuk kita ubah hidup kita, itu namanya pengenalan keilahian. Bagaimana kita pengenalan keilahian? Alkitab katakan, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Sebenarnya secara metafora, kalau kita mengerti tentang pohon, coba lihat di hutan. Pohon-pohon yang memang ada pohon-pohon yang nggak ada daun-daunnya. Ya tidak ada daun belum tentu dia mati ya. Coba kalau di Korea, di Jepang itu kalau lagi musim-musim kemarau ya atau musim apa itu pohon-pohon nggak ada daunnya loh, tapi masih hidup. Nah kalau Anda pergi bulan ya Maret ya atau April itu namanya ada musim sakura. Itu dalam tempo hitungan waktu tiba-tiba wah bunganya indah sekali. Tapi walaupun dia ranting-ranting tidak berbuah dan tidak berdaun, tetapi kalau lihat pagi-pagi masih ada embun. Kenapa? Karena dia menyerap oksigen dan mengeluarkan. Hidup dia masalahnya. Pak Bu, gak usah takut kondisi kamu dalam keadaan apapun. Walaupun pandemi sekalipun sana sini susah. Kalau kamu hidup, embun itu kemuliaan Allah ada selalu pada kita. Kita bisa jelas melihat kondisi-kondisi. Ya sebagai contoh-contoh sederhana, kalau Anda jalan di dalam kegelapan karena ada kabut, mobil kita suka pakai apa? Ada lampu anti kabut bisa terobos. Ya itu kemuliaan Tuhan seperti itu. Yang penting hidupnya dulu. Kalau hidupnya sudah mencapai, Pak Bu, kemuliaan itu konteksnya kemana sih? Jangan diterjemahkan Babe menganut teologi kemakmuran. Kadang-kadang orang nggak suka loh dengan teologi kemakmuran, tapi suka makmur. Coba dikasih duit, mau dia. Tapi kalau dia celah orang ngajarkan tentang berkat, wah habis kita. Tapi dia sendiri butuh duit. Itu namanya apa? Ya, kontra di dalam kehidupan. Bahasa kasarnya dong, mungkin munafik ya. Kalau hidupnya sudah kita perbaiki, Pak Bu, kehidupannya Tuhan katakan apa? Mempunyai kelimpahan, betul nggak? Tuhan itu datang memperbaiki hidup kita. Ketika hidup kita sudah hidup, maka kehidupan ini adalah kekayaan Tuhan. Itu doa saya biasanya. Tuhan terima kasih loh ya kejadian yang kudahsyat. Hidupku adalah hidupnya Tuhan. Bayangin aja aku pakai hidupnya Tuhan loh. Kalau Anda tanya, Babe minum vitamin apa? Vitaminnya hidupnya Tuhan. Sehat, kuat, sukses, bahagia. Lalu kehidupan saya apa? Saya memang hidup di dunia yang nyata, yang kadang-kala ada pandemi, ada tsunami dan macam-macam. Tapi saya hidup di dalam kelimpahannya Tuhan. Maka saya dikatakan kaya supaya menjadi kaya. Harus berani ngomong. Jangan malu-malu. Ya kan ngomong aja kamu udah takut gimana mau kaya gitu loh ya. Nanti bilang sombong. Iman memang rada-rada seperti orang sombong juga sih. Karena iman kan belum ada udah bilang ada dulu. Coba Bapak Ibu ya. Pak Tony bilang besok saya mau bangun 3 pabrik. Salah toh. Itu orang sombong banget sekali. Buat orang dunia itu sombong. Tapi buat kita memperkatakan kita sedang membentuk energi di alam yang tak kelihatan. Alam semesta aja kita panggil untuk nolong kita menghasilkan 3 pabrik itu loh. Jangan heran tiba-tiba ada 3 pabrik datang. Ton urus deh saya udah gak punya waktu. Saya mau pulang China aja katanya. Kan kita yang nerusin apalagi dia bisa bahasa China kan. Saya punya adik begitu. Ya pulang sekolah dari Taiwan. Ya kan hanya bantu terjemahin dia punya bos.
Tiba-tiba bosnya udah tua, dia bilang, aku mau pulang ke Taiwan. Dia bilang, ini kasih kamu semua. Dikasih dia urus, tidak perlu bayar lagi. Ya, karena dia punya sikap yang bisa menunjang dia. Oke ya. Nah, jadi bagaimana kita mencapai air? Saya pikir KPR aja lah ya. Katakan, pikirkan firman Tuhan. Katakan, pikirkan itu adalah belief system kita. Maka itu firman Tuhan jangan lupa itu dibaca. Kalau bahasa sederhana namanya meditasi. Ya, kata meditasi itu dipikirkan. Tetapi meditasi nggak cukup, meditasi dipikirkan, direnungkan. Di samping meditasi ada namanya mindfulness. Artinya apa? Kita memperindah, ya, melihat segala sesuatu di dalam kehidupan nggak ada yang susah. Lihat pandemi jangan ketakutan. Saya kasihan sama teman-teman. Pandemi itu menjadi hukum buat dia nggak bisa bergerak di rumah aja. Sampai-sampai mau ke gereja pun takut. Anda sedang menstigma diri sendiri, sebenarnya salah. Kalau saya ngomong gitu banyak tersinggung loh. Enggak, saya mengasihi Bapak Ibu. Kalau memang bisa kesempatan enggak apa-apa. Toh semua kan protokol. Makan takut, tapi pengen makan. Kan jadi peperangan di dalam diri kita masing-masing. Ya Pak ya? Ada yang begitu. Nah itu tidak mindfulness. Mindfulness melihat segala sesuatu yang buruk pun kita bilang indah. Tuhan terima kasih, ucap syukur. Dan yang ketiga bilang apa? Kontemplasi. Kontemplasi kita mau mengerti loh, kenapa adanya pandemi. Oh rupanya pandemi namanya apa? God call me. Ya, Tuhan panggil saya, Tuhan punya rencana yang baik. Maka saya disuruh apa? Diam dulu, kurang lebih 1 tahun tidak beraction. Nah sekarang kita action, itu namanya kontemplasi. Ya kan? Nah kalau kita dapat begitu, inilah yang dikatakan mencapai air. Maka apa itu ranting? Ranting itu bicara kehidupan. Kehidupan tiba-tiba penuh kemuliaan Tuhan. Lah kalau kehidupan kita penuh kemuliaan Tuhan, apa yang sulit? Ya kan, belum kepikir barang itu udah datang duluan. Alam semesta turut bekerja. Kata Allah turut bekerja. Kita pikir Allah kayak sapam kali ya bawa tas kita. Bukan Pak Bu, Allah itu di surga gak pernah bergerak. Tapi alam semesta kepunyaan Tuhan diperintahkan ke sana buat mereka yang punya hidup. Nah yang kedua, nah ini dikatakan ya kan, ini teks saya ya. Akal budi berakal pada kebenaran Allah, yaitu hati berdasar dalam kasih keilahian. Anda mau cek Anda sudah sampai air pun, kalau kita punya baju udah dicuci belum, ceknya gimana? Pegang aja basah enggak? Ya kan? Nah kalau Anda mau cek hati kamu sudah berakar belum, ceknya gimana? Tuh, apa itu? Kasih. Ya, waduh saya sangat mengasihi dia tuh. Kenapa? Tadi mobil saya dibersihin sama dia. Yang di Ragunan juga dikasih makan juga dia langsung dekat-dekat sama kita. Ngerti gak maksud saya? Nggak enak ya contohnya ya. Nah bisa gak kita mengasihi orang yang memang tidak layak dikasih? Nah itu tanda Anda sudah berakar pada kebenaran. Karena hukum Tuhan cuma satu, kasih Pak Bu. Kita cuma hanya dekat sama orang yang suka memberi buat kita. Ini orang salah. Oke ya. Yang kedua, kalau sudah pengenalan, yang kedua pengalaman. Nah tentu dong kalau kita mengenal aja, kalau nggak ngalami kan nggak, kata kami di Jakarta nggak aci ya apa ya sini bilang ya, nggak aci itu nggak keren lah kalau nggak ngalami. Aku kenal sama kamu, masa saya nggak ngalami sesuatu yang kamu punya sih, kira gitu. Loh kita sudah kenal Allah, ngalami loh apa yang fasilitas Allah ya kan. Nanti kita deklarasikan punya kelompok baru, kelompok apa? Partai kealahan gitu. Aku lihat Roy pelatih saya. Enggak, saya nggak singgung yang lain loh Roy. Saya lagi bicara tentang kau kenal itu luar biasa. Lalu ya udah kita gak usah lama-lama ya. Ini memang pengkhotbah 1 ini kan juga menceng sana sini. Saya suka ditegur semuanya. Ada guru saya yang baik sini. Kita langsung aja. Nah ayat Alkitab berkata begini ya. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Pak Bu, pemburu yang paling dia perhatikan apa? Seorang pemburu. Busur ya? Betul. Tetapi gak cukup, pandai menggunakannya. Dan itu bicara apa? Kehidupan, bukan hidup.
Hidup itu selalu beradaptasi dengan Sang Ilahi. Sang Ilahi itu guru yang mulia. Kamu mau gape? Gape apa ya? Hah? Jago ya? Gape ya, kamu jago. Gape itu kalau kita main gunung. Kamu mau gape itu perlu latihan. Seorang pemanah bisa tepat. Dia nggak bisa simsalabim lalu minta ditumpangin tangan, nggak bisa. Anda mau sekolah, pintar mesti belajar. Nah, hidup itu tandanya kita belajar sama Allah. Kemudian kita ngadakan apa? Namanya impartasi, punya energi, keilahian. Kita punya kemampuan. Ini bicara kehidupan nih Pak Bu. Ya, kehidupan kita itu selalu baru, punya ide-ide baru. Oke, pandemi nggak apa-apa. Ya, hotel saya nggak ada tamu nggak apa-apa. Ya, sekarang orang bikin apa? Bikin namanya kapsul, bisa kemana-mana hotelnya. Ya kan? Orang suka ke pantai, ke hutan, kan nggak ada orang, sepi katanya kan, sana nggak ada virus. Dia kirim tuh hotel yang sana, pakai apa? Kapsul, mobil kapsul kan, di situ bisa nginap. Lalu restorannya juga bisa mobile juga. Tuh bayangin aja, ide nggak selesai. Masa cuma tunggu aja, aduh. Tuhan kenapa saya nggak terobos-terobos. Lalu kita minta semua kumpul doa puasa supaya pandeminya pergi. Jangan-jangan pandeminya juga mereka berdoa sama Tuhan. Biar kami lebih lama di sini. Ih babe kok begitu contoh setan. Gimana? Ketika mau disuruh pergi dia bilang oke saya mau pergi tapi saya minta babi. Ya bisa terjadi loh ya. Kita nggak tahu mungkin dia masih belum selesai seminarnya kan. Sedang didik kita supaya kita menjadi lebih gape gitu. Nah saya punya tag buat Anda, hidup penuh kemuliaan Allah, yaitu kehidupan menjadi kuat di setiap situasi kehidupan. Nah berkatnya yang ketiga, kalau kita sudah mengenal, mengalami itu kata kehidupan. Yang ketiga ini namanya apa? Ini ada di negara kita dulu, pengamalan. Dulu pernah dengar apa namanya? Pengamalan Pancasila. Pancasila itu mesti diamalkan bukan dihafal. Tapi untuk mengamalkan apa? Ada pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Jadi sebelum kita bisa mengamalkan apa yang harus diamalkan, kita perlu pertama apa? Namanya penghayatan. Kata penghayatan itu adalah pengenalan. Nah, pengalaman tadi itu kita bisa mengamalkan. Di mana kita amalkan ini nih? 3 ayat. Anda ambil saja, bawa pulang di rumah. Pertama, kepadakulah orang mendengar sambil menantikan. Dengan dia mereka mendengarkan nasihatku. Kalau saja dagang gimana? Kepadaku orang menantikan, ya kan? Ada kemarin aku dikasih tahu dagangnya apa, minuman yang biasa-biasa aja nggak sebut namanya ya. Daftar lu pakai nomor lo. Saya jam 9 datang ya dapat nomor 26, yang di sana 10. Tunggu ya masih 16. Hampir 1 jam nunggu. Minuman doang loh. Artinya apa? Makan. Apa yang kamu buat orang itu bisa terima. Kalau Anda mau dagang, kalau orang gak datang, jangan salahkan orang yang gak datang. Cek dulu, jangan-jangan kita sudah bergeser dari kesemulaannya. Yang kedua apa? Sambil bicara, tiada seorang pun angkat bicara lagi dan perkataanku menetes ke atas mereka. Artinya apa? Saya suka kasih tahu teman-teman buka toko. Kalau kamu buka toko baru buka, kalau ada 10 orang datang minum barang atau makan barang kamu survei selama 1 bulan, 10 orang ini berapa yang balik lagi? Kalau nggak ada yang balik lagi, udah Anda coba ubah menu kamu atau ubah rasa kamu. Tapi kalau sudah ada 6 balik lagi, berarti secara quick count, hitungan cepat ini sudah mempunyai indikasi barang kamu diterima. Tapi kalau 2 kali, 3 kali datang lagi 6-7 orang, berarti ini dipertahankan, jangan bergeser. Walaupun barang pada naik harganya, tetap mutunya dijaga. Ini tanda kutip kerusakan mental kita. Seringkali kita lupa, akibatnya kita ambruk. Dan yang ketiga ini yang penting nih. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menandakan mulutnya seperti menandakan hujan pada akhir. Pak, ini yang dikatakan jadi berkat. Mengamal.
Apa yang kamu buat di dalam kehidupan kamu bukan sekedar saja kita pandai, tetapi orang akan menantikan kita. Dan kalau orang menantikan kita, bukankah itu menjadi sebuah promosi? Coba kami contoh ya, gereja ya. Itu di luar ngantri semua mau masuk tapi gak bisa masuk. Pontianak semua tahu tuh. Lu kalau mau ibadah tuh ke Masudok satu orangnya ngantri tuh. Pasti ada apa-apanya. Ngerti gak? Nah seperti ini, seperti hujan. Ini bicara pelayanan, bicara dagang sama Pak Bu. Oke ya, ngerti kan? Tapi di mana letaknya? Di mana? Bukan di kehidupannya Pak Bu. Jangan urusan soal mengamal. Jangan juga urusan soal kita mengalami. Ya, kalau saya bilang itu mengamal, kita akan cari kemana-mana untuk pengalaman. Jadi bukanlah kita temu pengalaman, kita temukan kecapean, tapi hidupnya. Di mana? Ya di rumah cukup. Selipkan waktu pagi-pagi, datang kepada Tuhan. Tak usah banyak kamu cerita, duduk saja. Saya ajarin duduk saja. Kalau ada musik-musik bagus, minta sama David rekamin musik yang frekuensinya 432. Duduk saja. Dia tidak, iramanya tidak ada lagunya. Kamu duduk, kamu saya nyanyi sendiri, lagunya kamu sendiri. Kamu nyanyi apa? Ketika waktu kamu nyanyi, jangan bawa sadar. Jangan nyanyi lagu-lagu yang kamu sudah hafal. Nyanyi yang namanya yang baru. Ngomong dengan kesadaran, Tuhan, Engkau sungguh baik. Sadar, pikirkan. Waktu kamu ngomong pikirkan, lihat dengan mata imanmu. Apa sih yang muncul? Setiap apa yang muncul dalam pandangan kamu, jangan kamu takut. Ucap syukur, Tuhan terima kasih. Mungkin tiba-tiba yang kamu lihat musuh kamu. Tuhan terima kasih. Aku mengasihi dia. Terus saja. Lama-lama itu ibarat air ya. Itu mulai bening-bening. Kamu bisa lihat diri kamu di mana posisi kamu. Kamu gak kelihatan karena lagi keruh gitu loh. Nah, cara kontemplasinya seperti itu saya lakukan. Sejak saya bertobat saya lakukan ini, tanya Mia aja. Kadang-kadang dia terganggu dengan musik saya. Jam 4 saya sudah mulai. Berapa lama? Enggak lama-lama lah. Paling setengah jam, kadang 1 jam. Setelah itu baru saya baca kitab, saya bikin renungan. Air embun selalu baru. Saya enggak kehabisan. Ya, sehat, kuat, sukses, bahagia bagi semua orang. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.